Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat Sekjen Demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali. Kehadiran Hasto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDI Perjuangan. Hasto langsung menghampiri podium tempat Megawati memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati terlihat tak kuasa menahan air matanya dan sempat menghentikan pidatonya dalam kongres tersebut. Megawati meneriakan Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Apapun rintangan, kita bisa selesaikan. Kenapa? Itulah anugerah Allah. Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada Yang Di Atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh. Sebelumnya, kehadiran Hasto di Kongres PDIP usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo ditunggu oleh kader PDI Perjuangan lainnya. Kehadiran Hasto adalah bukti bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Amnesti ini bukan hanya kemenangan individu, namun menjadi semangat baru bagi kader PDIP untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Sekjen Mas Hasto Kristianto, Sekjen Demisioner Mas Hasto Kristianto bisa hadir kemari untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kejahatan pasti kalah melawan kebenaran. Sementara itu, usai bebasnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan. Kendati demikian, Megawati menegaskan PDIP akan menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan hukum yang Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres Partai di Nusa Dua, Badung, Bali. Di hadapan para kadernya, Megawati memerintahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat kemarin. Kongres ini digelar bertepatan dengan pemberian amnesti yang membebaskan salah satu kadernya, Hasto Kristianto. Dalam kongres yang digelar tertutup, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Agenda kan malam, tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama 100% minta mendesak segera
dikukuhkan kembali ibu. Jadi sudah selesai. Agenda penunjukan ibu sangat Agenda selanjutnya kita bagi komisi. penunjukan ibu tadi sangat cepat ya Bu. Ya, karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis kader, tepat sehari sebelum Kongres, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Badung, Bali, Naura Safika, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ia selain dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2005-2030, Megawati Soekarno Putri juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugua Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 8 narapidana di Rutan Kelas 1 Samarinda, Kalimantan Timur mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun bisa menghirup udara bebas pada hari ini. Begitu pintu gerbang Rutan Kelas 1 Samarinda dibuka, para mantan narapidana yang mendapat amnesti atau pengampunan hukum dari Presiden Prabowo ini pun langsung sujud syukur. Suasana haru dan bahagia mewarnai pertemuan para mantan warga binaan ini dengan keluarga mereka. Mereka sebelumnya menjalani hukuman atas berbagai kasus dan dinyatakan layak menerima amnesti setelah melalui proses verifikasi ketat. Perasaannya? Senang, kaget juga soalnya baru kan pas dipanggil itu kan kaget lagi. Kita kan kalau bebas lagi kan masih lama, bulan 9. Kasusnya apa? Kasusnya apa? Ya terima kasih lah buat Pak Prabowo, Pak Presiden, amnestinya. Keluarga para penerima amnesti pun tidak menyangka anggota keluarga mereka bisa bebas lebih cepat dari seharusnya. Amnesti dari Presiden pun mereka sambut dengan penuh sukacita. Alhamdulillah Pak, dan juga tidak ngira hari ini dia keluar. Alhamdulillah dengan adanya amnesti ini bisa meringankan kepada yang mendapat pilihan tadi kan. Mudah-mudahan orang yang mendapat pilihan tadi jangan sampai balik lagi lah kelakuannya seperti yang sudah ada ini. Dengan pembebasan ini, ke-8 mantan narapidana diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik. Harapannya ke depan kepada 8 orang warga binaan kami ini menjadi momentum atau introspeksi diri untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali di iNews Siang bersama saya Pram Senjaya, dan kali ini pemirsa saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan pemirsa. Dan pemirsa, yang pertama datang dari topik kematian Arya Daru yang menurut kepolisian tanpa keterlibatan pihak lain tengah disorot masyarakat pemirsa. Dan komentar pertama ini datang dari @Indonesia Raya, mustahil bunuh diri.
Ini pembunuhan yang dilakukan profesional, semoga ada keadilan untuk Arya. Selanjutnya ada dari @muhsyahrul, seperti Damkar harus turun tangan pemirsa. Selanjutnya masih dengan topik yang sama pemirsa. Kita akan lihat bersama-sama apa kata netizen. Kematian Arya Daudi tampak pada pihak lain, kata Andreas Sutono. Ada titik terang, tapi perlu konfirmasi dari orang-orang sekitar, terutama keluarga inti. Rentang 2013-2021 cukup lama. Seorang pria dewasa bisa menyimpan fase masa bertahan yang cukup lama dan rapi di alam pikirnya. Kemudian dari Sike Siake, gue percaya karena pernah sangat kenal dengan orang seperti almarhum. Nah pemirsa, di topik selanjutnya pemirsa, ini nggak kalah jadi sorotan pemirsa, adalah bendera bajak laut atau One Piece jelang kemerdekaan yang berkibar bersanding dengan bendera merah putih. Komentar pertama datang dari @baronteh yang memecah belah bangsa adalah sebuah keadilan di mana rakyat susah, pejabat sejahtera. Ada juga dari Monogatari Erin, ini adalah hukum sebab akibat jika kebijakan pemerintah tidak menzolimi, tidak menyusahkan, tidak menyiksa dan tidak menyengsarakan rakyat. Maka rakyat tidak akan melakukan hal tersebut. Pemerintah seharusnya introspeksi diri. Masih dari topik yang sama pemirsa, kita akan lihat komentar dari netizen. Yang pertama datang dari Ampra 2020, tetap bendera merah putih yang berkibar. Ada juga dari @Boer, gue tetap kibarkan merah putih karena bendera Indonesia. Kalau mau protes cari ide lain, jangan menurunkan bendera sendiri. Selanjutnya pemirsa, topik yang tidak kalah jadi sorotan adalah bebasnya Tom Lembong dan Hasto setelah mendapatkan abolisi dan amnesti dari Presiden. Ini komentar pertama datang dari Joko Sarjanoko yang mengatakan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi ke Tom Lembong, dua terpidana kasus korupsi, jadi pukulan telak terhadap integritas hukum dan semangat reformasi. Kemudian dari Dedi Wansyah, yang dibutuhkan oleh masyarakat hakim yang bersih dalam menangani perkara. Kita lihat masih dari topik yang sama pemirsa. Apa kata netizen? Muhammadi 21, katanya dalangnya harusnya yang ditangkap. Kemudian dari Sulis GB, Tom Lembong gak salah kok. Dan pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan ini pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada informasi dari sidang tuntutan kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang berakhir ricuh. Warga yang tidak kuasa menahan emosi dengan pembacaan tuntutan melempari terdakwa dengan botol dan juga sendal. Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati.
Seorang ibu rumah tangga di kota Bengkulu tewas di tangan anak perempuannya yang baru berusia 18 tahun. Korban dianiaya saat sedang sholat dengan ulekan cobek dan senjata tajam. Tangis dua bocah ini pecah saat melihat ibunya telah tewas di tangan kakak perempuannya. Mereka ingin membangunkan ibunya namun dicegah oleh warga. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung yang membuat warga Panorama Kota Bengkulu heboh terungkap setelah pelaku berlari keluar rumah. Kepada tetangga, pelaku mengaku telah membunuh ibunya yang tengah menunaikan ibadah zuhur dengan ulekan dan senjata tajam. Sebelum ditangkap, pelaku juga sempat menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, terus sudah kita bawa ke Polres sekarang. Untuk pelaku sendiri ini informasinya memang memiliki kartu kuning? Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah siswi SMA yang juga anggota Paskibra dimakamkan pihak keluarga. Sementara itu polisi juga menangkap pelaku yang adalah tetangga korban. Suasana haru mengiringi kepergian Diva Febriani, pelajar SMA yang tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Gadis berusia 15 tahun ini dimakamkan di TPU Desa Sikarakara 4, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Teman-teman korban dari SMA Negeri 1 Natal turut mengantar Diva ke pemakaman. Diva Febriani tewas mengenaskan dibunuh oleh seorang pria. Usai membunuh, pelaku mengubur jasad korban di dalam lubang bekas galian di area perkebunan sawit. Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku pembunuh Diva. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Namun pelaku juga diduga memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan oleh polisi untuk mengungkap motif pembunuh korban. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Korban Diva sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibraka untuk persiapan peringatan HUT RI. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam sebuah lubang. Keluarga korban berharap agar pelaku yang telah diamankan polisi dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 buruh proyek terjebak di dalam bak penampungan air di Bangli, Bali. 3 korban tewas. Kalau tandunya pakai tandu baru enak. Dikitan bisa nggak? Tim SAR gabungan harus bekerja keras mengeluarkan 4 buruh bangunan yang terjebak dalam bak penampungan air sedalam 2,5 meter. Sempitnya lubang bak penampungan membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Keempat buruh bangunan itu diketahui terjebak saat akan membuka tiang penyangga bekas galian. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan satu persatu korban. Mengetahui korban berhasil dievakuasi, keluarga korban pun histeris. Peristiwa yang terjadi di Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Berawal saat korban masuk ke dalam bak penampungan untuk membongkar tiang penyangga. Namun setelah 1 jam ketiganya tidak kunjung naik ke permukaan,
Korban keempat pun menyusul dan ikut terjebak. Beruntung bantuan segera datang. Petugas bergegas membawa keempat korban ke RSUD Bangli. Dari hasil pemeriksaan medis, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban berhasil diselamatkan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Widadharma, iNews melaporkan.